Oke, selamat datang kawan-kawan. Di sini kita akan coba merakit ya. Ini rail shading merek Strong. Ini S3 atau lebih sering juga disebut J3 ya, ukuran 1,8 atau 1 meter 80 cm ya. Untuk teman-teman yang bikin pintu geser ukuran 90 cm pintunya, ini masih bisa ya. Ini udah bisa dipakai untuk ukuran satu pintu ya. Nah, kalau teman-teman yang bikin ukuran pintu kamar mandi, misalkan ukuran 70 lebar pintunya, bisa menggunakan rail sliding yang lebarnya 1,5 meter ya. Tentu di sini untuk harga ini bervariasi teman-teman, banyak jenis dan mereknya. Oke, di sini kita langsung buka aja. Ini merek Strong. Harga di offline-nya ini harga 155 teman-teman ya. Oke, dan ini aja tertera ya untuk proses cara pasangnya. Sekarang kita akan coba langsung praktekkan teman-teman cara pasangnya. Ini sebenarnya udah kita bahas juga di video yang dulu ya, tapi semoga ini juga lebih cepat ditemukan sama teman-teman yang mungkin kebetulan beli merek yang hampir sama dengan ini. Dan supaya videonya lebih cepat ketemu aja ya, supaya bisa lebih bermanfaat aja buat teman-teman yang butuh informasinya. Oke, ini adalah bracketnya teman-teman, dan yang lain sini terbungkus ya. Oke, bagian ini ada kunci bautnya untuk nahan bawah, lalu pisser untuk bagian temboknya nanti teman-teman, lalu skrup juga ya. Di bagian bawah ada mur, nanti pasang pada bagian penyangga rodanya. Lalu ini skrup mur juga. Ini bracket untuk pintunya nanti. Lalu ini ada roda sama penahannya teman-teman. Oke, kita buka aja satu persatu biar bisa kita pasang ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu bahannya teman-teman. Oke, jadi di sini tertera untuk kapasitasnya ini mampu menahan 100 kilo teman-teman. Ini lumayan kuat ya. Lalu di bagian ini ball bearing ya, jadi ini udah pakai lahar yang cukup bagus untuk rodanya. Jadi jangan khawatir teman-teman, ini udah kualitas bagus ya untuk laharnya yang dipakai. Kita buka dulu supaya lebih cepat kita rakit. Nah, jadi untuk rail sliding ini teman-teman ya, karena ternyata di di lingkungan saya lah, untuk lingkungan yang terbilang orang-orang masih mengira bahwa rail sliding hanya dipakai pada aluminium saja ya. Itu pertanyaan yang sering saya dengar juga. Jadi untuk kayu, besi, kalau untuk aluminium itu masih maksudnya itu udah sering sekali kita lihat ya. Tapi kok kayaknya untuk penggunaannya pada kayu itu jarang sekali, karena mungkin orang mikirnya untuk rail sliding itu hanya digunakan untuk pintu aluminium saja ya. Dan untuk teman-teman yang mau rakit pintu geser, entah itu pintunya dari triplek atau multiplek, kayu, besi, itu masih sama aja teman-teman, masih bisa dipakai. Oke, yang pertama di sini kita rakit untuk bagian roda teman-teman. Ini ada plastik ya pembatas di bagian ini. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman butuh murnya lebih panjang lagi, tinggal dikeluarkan aja bagian plastik ini supaya mendapatkan jarak yang lebih panjang ya nantinya di bagian bawah rel. Oke, kita mentok saja sampai sini untuk putarnya. Lalu kita pasang mur teman-teman, dan dan untuk sekatnya nanti ya di bagian bawah ini supaya nanti lebih erat ketika kita pasang murnya ya. Jadi untuk bracketnya ini nanti akan dipasang pada bagian pintu ya, di bagian atas. Jadi proses pasangnya seperti ini setelah terpasang pada bagian pintu nantinya. Jadi untuk roda sama murnya udah terpasang di rel ketika di tembok. Lalu untuk yang panjang ya, untuk bracket yang panjang ini dipasang pada bagian atas dari pintu seperti yang tertera di sini ya untuk dibungkusnya.
Oke, kita lanjut ke roda yang kedua ya. Jadi untuk proses pasangnya sebenarnya mudah sekali teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah melihat proses pasangnya, ini pernah saya bahas juga di video ini ya. Jadi silahkan teman-teman buka aja beranda channel ini untuk melihat proses pasangnya, atau nanti kita akan bakal upload lagi teman-teman ya untuk proses pasang menggunakan rail sliding ini. Jadi pastikan kalian subscribe dan klik tanda loncengnya supaya teman-teman bisa ikutan lagi di video selanjutnya. Oke, jadi inilah bagian penahan bagian pinggir ya, kiri kanannya. Jadi ini bagian roda akan tertahan nanti ketika kita membuka ataupun menutup ya. Jadi bagian rodanya ada sistem penahan nantinya di bagian pinggir. Nah, jadi nanti ketika dibuka itu bakal mentok dan akan tertahan, jadi tidak sampai membentur tembok ya ketika kita membuka pintunya teman-teman. Kira-kira pasangnya seperti ini ya. Ini bagian tengah, lalu penutup atau penahan tuh bagian pinggir semua. Lalu kita pasang skrup yang tadi teman-teman di bungkus pertama. Kita pasang lengkap aja ya supaya kelihatan jelas semuanya. Oke, ini saya pasang di bagian ujung teman-teman. Jadi nanti ini tinggal disesuaikan aja pada proses pemasangan pintunya. Jadi sampai batas mana untuk kalian geser. Nah, jadi teman-teman tinggal atur aja nih bagian penahan bagian pinggirnya. Oke, selanjutnya kita akan pasang bracket bagian atas yang nanti akan menjadi apa ya, penahannya ya di bagian tembok. Ini akan terpasang nantinya pada bagian tembok. Ini untuk mur sama baut ring ya, yang tadi yang kecil-kecil akan terpasang pada dua lubang di bawah bracketnya. Nah, teman-teman bisa gunakan obeng seperti ini ya untuk mengarahkannya pada bagian lubang. Dan hati-hati biasanya untuk celah di bagian tengah ya, untuk rel ini sangat tajam, jadi sebaiknya teman-teman jangan terlalu menggeser-geser tangan di bagian tengahnya, itu agak tajam ya di bagian itu. Jadi sebaiknya teman-teman gunakan obeng aja seperti ini. Oke, kita tinggal lanjutkan aja prosesnya seperti ini untuk semua sisi ya. Ini sama aja, kita percepat aja videonya. Oke, jadi ini dia gambarannya udah terpasang teman-teman. Lalu nantinya ketika proses pasang kita menggunakan pisar yang seperti ini ya. Ini udah bonusnya teman-teman. Ini pisar S8 ya. Nanti teman-teman gunakan mata bor beton yang 8 mm untuk proses pasang ini. Jadi sesuaikan aja untuk ukuran apa namanya, untuk pisar yang teman-teman dapatkan ya dari bonusnya. Selanjutnya ini adalah rel ya atau penahan bagian bawah. Jadi sini ada dua pilihan untuk teman-teman. Jadi pilihan pertama di sini teman-teman bisa coak keramik atau lantai ya untuk menanam dari penyangga bagian bawah atau rel bagian bawahnya. Lalu yang putih penahan ini teman-teman pasang di bawah bagian pintu ya. Atau opsi kedua ya tinggal kita balik aja ya, ini untuk penahan yang putih itu kita pasang pada bagian keramik, lalu sebaliknya untuk list U nya kita pasang di bagian bawah pintu ya. Jadi silakan teman-teman yang tentukan gimana enaknya, gimana bagusnya. Cuman seperti yang sering saya lakukan, untuk list U ini ya itu saya pasang di bagian bawah pintu, lalu penahan yang warna putih saya pasang di keramik teman-teman. Nah untuk ini udah lengkap ya bonus-bonusnya teman-teman. Untuk baut skrupnya ya, skrupnya nanti akan terpasang di bagian bracket bagian atas, ini bagian pintu dulu ya. Baru setelah rel terpasang pada bagian tembok, baru tinggal kita cantolkan aja ya. Jadi ya saya pegang di tangan kiri ini udah terpasang di bagian atas pintu, baru kita tinggal cantolkan saja pada rel yang sudah terpasang.
Oke, saya rasa cukup detail teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan aja di kolom komentar, semoga saya bisa bantu jawab nanti ya. Jadi ini ada bonus kuncinya juga teman-teman, untuk mengeratkan nanti ketika sudah terpasang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.